Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Niswa Aulia Nafisa, biasa dipanggil Amanda. Saya dari kelompok 5, kelas 2 G AKM. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya untuk membuat database perusahaan untuk PJBL 2 kali ini. Nah, untuk langkah yang pertama, pastikan teman-teman sudah masuk ke akun Accurate-nya masing-masing. Nah, di sini terdapat dua database, dan saya akan masuk ke database yang telah disediakan, yaitu UAS AKM 2G. Nah, di sini saya masuk, ternyata masih belum setting awal untuk perusahaan. Nah, untuk melakukannya, langsung saja saya ubah namanya menjadi nama PT atau nama toko atau perusahaan yang menjadi objek dalam PJBL kelompok saya kali ini, yaitu toko Ites Beauty Kosmetik. Nah, untuk namanya sudah saya tuliskan di sini, toko Itas Kosmetik, dan kategori usahanya di sini saya memilih retail. Karena bentuk dari Itas Kosmetik ini adalah sebuah toko skincare dan juga kosmetik yang menjual barang secara eceran. Tapi juga tidak memungkinkan Itas ini juga nantinya akan em, menjual barang selebih bukan hanya eceran, tetapi kepada supplier-supplier kecil gitu. Jadi bisa dalam bentuk eceran dan juga bisa dalam bentuk yang lebih besar, namun tidak sebesar grosir atau distributor. Sehingga di sini saya memilih kategori usahanya adalah retail. Lalu, tanggal mulai usahanya saya tuliskan mulai 1 Mei 2025. Karena transaksi yang akan dimasukkan di sini nanti yaitu 1 bulan pada bulan Mei 2025. Mata uangnya menggunakan rupiah dan juga metode biaya persediaannya menggunakan FIFO atau first in first out. Nah, di sini saya langsung saja klik selanjutnya. Nah, di sini ada dua pilihan menggunakan Accurate Online atau Accurate Post. Di sini saya langsung menggunakan Accurate Online. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sini juga ada konfirmasi centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akur oleh Acura secara otomatis. Jadi di kelompok kami kali ini tidak menggunakan ini, jadi centangnya saya hilangkan karena akun perkiraannya nanti akan diekspor dari Excel yang telah kami buat atau kami telah membuat akun perkiraannya sendiri. Lalu saya klik selesai. Nah, selanjutnya tampilan akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita harus men-setting eh, database awal perusahaan tersebut, seperti alamat dan juga email, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pengaturan dan referensi. Nah, setelah itu kita bisa isikan untuk nomor teleponnya. Nah, untuk nomor fasik miliknya tidak ada, kita kosongi saja. Dan untuk emailnya, kita tuliskan. Nah, untuk tanggal mulai datanya sudah tertera, yaitu pada tanggal 1 Mei 2025, dan periode akuntansinya Januari sampai Desember, dan juga mata uangnya menggunakan rupiah. Setelah sudah, kita pergi ke alamat. Nah, alamat dari Ites Beauty sendiri itu ada di Jalan Ledok Dowo, Pakis Jajar, Malang. Oke, saya salin terlebih dahulu. Nah, untuk kota atau kabupatennya yaitu Malang. Lalu untuk kode posnya 65154. Nah, jika dirasa semua sudah terisi, maka kita bisa klik simpan. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengatur mata uang di perusahaan atau toko tersebut. Nah, namun sedangkan toko Ites Beauty ini merupakan UMKM yang bersifat masih retail dan juga masih berkembang, tidak sebesar internasional, maka mata uangnya hanya menggunakan Indonesia atau rupiah saja. Jadi kita bisa langkahi dan lanjut ke step berikutnya. Nah, di step berikutnya yaitu kita bisa mengatur pajak. Nah, pajaknya kita bisa klik perusahaan, lalu teks atau pajak. Nah, di sini kita akan mengatur PPN-nya yaitu sebesar 11%. Kita perlu cek di daftar apakah PPN itu sudah terdaftar. Kita cek. Nah, ternyata di sini sudah ada pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Jadi, kita tidak perlu menambahkannya dan bisa langsung ke step selanjutnya.
Nah, setelah kita mengatur PPN atau pajak pertambahan nilainya, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengatur fitur-fitur yang ada di bagian penjualan, pembelian, dan juga persediaan. Nah, caranya kita langsung saja klik ke pengaturan dan juga referensi. Nah, lalu kita pergi ke fitur. Nah, di fitur ini kita harus mengatur di bagian penjualan. Nah, ini sudah ada beberapa bagian yang tercentang dan juga ada yang belum. Nah, ini sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan kondisi perusahaan kita atau toko kita. Namun, di sini saya akan mencentang semuanya agar nantinya pada saat input transaksi kita tidak perlu lagi mengatur fitur-fitur yang ada di penjualan, pembelian maupun di persediaan. Nah, ini tukar faktur, klaim pelanggan, dan juga pengepakan barang, dan juga faktur di muka saya centang. Lalu saya klik juga di pembelian. Di sini saya klik di bagian klaim pemasok dan juga tagihan di muka, dan juga di persediaan. Ini juga sudah default, sudah tercentang semua. Setelah sudah diatur fitur-fiturnya, langsung saja kita klik simpan. Nah, setelah sudah, langkah selanjutnya kita harus membuat gudang untuk persediaan barang dagang kita. Nah, untuk itu langsung saja kita pergi ke persediaan, lalu ke gudang. Nah, di sini atau di ITS kosmetik ini ada dua gudang, yaitu gudang store dan juga gudang belakang. Nah, gudang store ini yaitu barang-barang yang tersedia di store itu. Lalu gudang belakang itu artinya gudang yang digunakan untuk menyimpan stok yang belum dipaparkan untuk dijual. Nah, kita cek di listnya dulu. Nah, di sini ternyata sudah ada gudang utama. Namun, kita perlu menambahkan juga gudang store. Tidak, lalu kita klik simpan, lalu gudang belakang. Nah, kalau sudah tersimpan, kita bisa cek di list. Nah, ini ada tiga gudang ya, berarti ada gudang utama, store, dan juga belakang. Nah, ketika gudang sudah selesai kita atur, kita bisa tutup, dan selanjutnya kita akan mengatur ke kategori persediaan, yaitu di persediaan dan kategori barang. Nah, di ITES kosmetik ini ada dua kategori, yaitu skincare dan juga make up. Maka kita akan masukkan di sini yang pertama, yaitu kategori skincare. Langsung saja kita klik simpan, lalu yang kedua, make up. Nih, kita klik simpan. Lalu kita coba cek di list. Nah, ini sudah ada umum ya, umum dan juga ada skincare dan juga make up. Nah, umum ini tidak saya tambahkan tadi karena sudah default atau sudah otomatis ada sebelum saya memasukkan datanya. Nah, setelah sudah mengatur kategori barang, langsung saja saya tutup. Nah, setelah database sudah kita persiapkan, lalu langkah selanjutnya kita harus membuat daftar akun perkiraan, yaitu dengan cara mengimpor. Nah, caranya kita langsung saja masuk ke buku besar di akun perkiraan. Nah, di sini kita lihat di listnya. Nah, ini ternyata sudah ada daftar akun perkiraan yang sudah default atau bawaan dari Accurate Online-nya. Namun di sini kita akan timpa dengan akun-akun yang telah kita buat sendiri. Kita diklik import data dan juga import dari Excel. Oke. Nah, di sini saya akan memilih file Excel-nya. Nah, di sini daftar akun, pastikan file yang diklik sudah benar ya. Jangan sampai salah klik file yang lain. Nah, ini daftar akun, lalu langsung saja kita unggah, kita lanjutkan. Nah, ini jangan lupa untuk kita centang di konfirmasi impor data, karena ini cukup penting ya. Karena di sini ada peringatan melakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, kita lanjutkan. Kita tunggu untuk impor datanya. Nah, di sini sudah ada 65 data berhasil diproses, yang artinya semua akun perkiraan yang ada di Excel sudah terimpor dengan benar. Langsung saja saya tutup. Di sini saya bisa cross-check kembali di list ini ya. Nah, ini sudah masuk ternyata dan juga sudah ada saldonya sesuai dengan file di Excel. Nah, ketika daftar akun perkiraan sudah kita impor, langkah kedua yaitu kita harus mengimpor data barang dagang atau barang dan jasa yang akan kita jual nantinya. Nah, ini ada beberapa cara sebenarnya, yaitu kita bisa langsung klik barang dan jasa di sini menggunakan import data. Tapi di sini yang pertama saya akan mencontohkan melalui persediaan ya. Di persediaan, lalu di barang dan jasa.
Jadi teman-teman bisa opsional ya, bisa menggunakan dari fitur persediaan atau bisa dari database awal tadi yang sudah tersedia. Nah, langsung saja saya klik list. Di sini belum ada data mengenai barang dagang. Langsung saja saya impor data dan impor dari Excel. Nah, saya akan pilih filenya daftar barang dagang. Oke. Jangan lupa pastikan filenya yang diimpor benar ya. Lalu saya klik unggah, lanjutkan, dan jangan lupa centang untuk konfirmasi impor datanya. Lalu lanjutkan. Kita tunggu untuk proses impor barang dagang. Nah, ini sudah terimpor semuanya. Di sini ada konfirmasi ya, 34 data berhasil diproses. Kalau sudah, saya bisa tutup barang dan jasanya. Dan kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, data ketiga yang harus kita impor yaitu data pelanggan. Pelanggan atau customer yang berhubungan dengan penjualan kita. Nah, kita bisa klik di sini sebenarnya. Namun di sini saya akan mencontohkan dari fitur penjualan. Penjualan, lalu saya masuk ke pelanggan. Nah, di sini kita masuk ke list. Di sini belum ada data mengenai pelanggan atau customer. Langsung saja saya impor dari Excel. Nah, di sini saya akan pilih filenya, yaitu daftar pelanggan skincare. Oke. Pastikan juga jangan sampai salah ya, daftar pelanggan. Kita klik unggah, langsung saja lanjutkan, dan jangan lupa centang untuk konfirmasi impor data. Nah, kita tunggu untuk proses impor datanya. Nah, di sini sudah ada konfirmasi 10 data berhasil diproses. Langsung saja kita tutup. Nah, data yang keempat yang harus kita impor adalah pemasok. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau menggunakan fitur yang tersedia di sini ya. Ini pemasok, lalu langsung saja klik di impor data. Nah, langsung pilih file Excel-nya. Daftar pemasok. Oke, langsung klik unggah, langsung lanjutkan. Jangan lupa konfirmasi impor datanya kita centang, lalu kita lanjutkan dan kita tunggu untuk proses impor data pemasok. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk mengimpor data pemasok atau supplier. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan fitur yang ada di sini pemasok. Langsung saja kita impor data. Nah, di sini saya pilih file Excel-nya daftar pemasok. Nah, sudah terunggah, langsung saja saya unggah di sini. Langsung saja saya klik lanjut. Dan juga di sini jangan lupa centang untuk konfirmasi impor data. Langsung lanjutkan. Dan kita tunggu untuk mengimpor data pemasok. Nah, sini sudah ada konfirmasi ya, 7 data berhasil diproses. Langsung saja saya tutup untuk bagian impor pemasok. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengimpor untuk aset tetap. Tetapi sebelum kita mengimpor untuk data aset tetap, kita harus membuat list seperti klasifikasi aset tetap itu termasuk apa saja gitu. Nah, di perusahaan IT atau toko ITES Kosmetik ini ada 3 tipe, yaitu ada tanah, bangunan, dan juga peralatan. Nah, langsung saja kita pergi ke aset tetap, lalu ke kategori aset. Nah, di kategori aset ini nantinya kita akan memasukkan manual ya. Yang pertama itu ada tanah, langsung kita simpan. Yang kedua ada gedung yang digunakan sebagai tokonya ya. Dan juga yang ketiga peralatan. Langsung saja kita simpan. Nah, kita cek di bagian listnya. Oke, nah ternyata sudah muncul ya, ada tanah, peralatan, dan juga gedung. Nah, langsung saja saya tutup. Setelah itu, oh ya teman-teman, nah di sini karena ini sudah lengkap ya, barang dan jasa, pelanggan dan juga pemasok sudah tercentang, yang artinya datanya sudah kita impor. Nah, saya akan mencentang di sini. Nah, nanti tampilan ini akan menghilang agar tidak mengganggu kita saat penginputan selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan centang di sini agar Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Nah, saya centang, tampilannya akan hilang dan akan muncul hanya dashboard saja. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginput klasifikasi aset tetap tadi, kita masuk ke aset tetap lagi untuk mengimpor aset tetap kita, yaitu di aset tetap, klik aset tetap.
Oke. Nah, kita coba cek di listnya. Ternyata masih belum ada ya. Langsung saja kita bisa impor dari Excel. Lalu pilih filenya, file Excelnya, daftar aset tetap. Langsung saja kita unggah. Lanjutkan. Nah, di aset tetap ini tidak ada konfirmasi data ya, karena sifatnya aset tetap kan digunakan untuk operasional, tidak ada hubungannya dengan perubahan atas penjualan dan juga pembelian ataupun mutasi barang dan jasanya. Langsung saja kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu untuk proses impor data aset tetap. Nah, di sini sudah ada konfirmasi bahwa 6 data berhasil diproses. Oke, kita tutup, lalu coba kita cek di list. Nah, ini sudah ada ya, ada 6, ada 6 aset tetap yang merupakan dari klasifikasi lagi dari 3 kategori tadi, yaitu ada tanah, ada peralatan, dan juga ada gedung. Seperti mesin kasir dan rak skincare, komputer, AC itu merupakan bagian dari peralatan. Dan juga ini ada rukan atau ruko ya, dan juga ini jalan veterannya adalah tanah. Oke, langsung saja kita tutup. Nah, impor di aset tetap tadi menjadi akhir step dari tutorial kali ini. Nah, sebenarnya ada lagi satu proses yang dinamakan proses akhir bulan, yaitu melakukan penyesuaian. Namun, proses akhir bulan ini hanya dilakukan dalam beberapa perusahaan tertentu saja, seperti perusahaan yang memiliki dua mata uang sekaligus, misalnya perusahaan yang multinasional yang menggunakan mata uang rupiah dan juga US dollar misalnya. Nah, itu harus dilakukan penyesuaian di proses akhir bulan ini. Tetapi pada toko ites kosmetik ini yang berbasicnya UMKM dan juga merupakan perusahaan atau toko lokal yang belum berkembang sampai internasional, maka tidak perlu melakukan proses akhir bulan tersebut. Nah, demikian tutorial mengenai database yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Saya Amanda dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.